Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Oke, dan kalian selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jangan lupa selama kalian belajar itu jangan lupa belajar di rumah, jangan lupa kalian selalu sholat duha, terus juga kalian baca Iqra setiap hari. Itu jangan sampai kalian lupain ya, dan sholat 5 waktu gitu. Oke, hari ini pada kesempatan kali ini Bu Reni mau menyampaikan materi tematik tema 7 subtema 4. Cuma sebelumnya Bu Reni mau mengingatkan kalian tentang apa? Tentang virus yang sedang mewabah saat ini, yang membuat kita jadi tidak bisa bertemu di sekolah gitu. Jadi kalian harus belajar di rumah. Pasti kalian merasakan kebosanan ya. Sama Bu Reni juga bosan, dan juga Bu Reni kangen sama kalian sebenarnya. Tapi demi kesehatan kita bersama, jadi kita harus stay at home ya anak-anak. Kita harus tetap di rumah biar kita sehat bersama, biar kita terhindar dari virus COVID-19 itu. Sebelum kita masuk materi, Bu Reni mau mengingatkan kalian cara-cara untuk mencegah agar kita tidak terkena COVID-19 itu. Caranya gimana? Caranya yang pertama yaitu kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Menjaga kesehatan tubuh kita. Dengan cara apa? Kita harus rajin berolahraga. Terus kita harus makan makanan yang bergizi. Sayuran tuh kalian pasti jarang sih yang suka sayuran. Terus buah gitu. Pokoknya makanan yang sehat lah. Terus tidur yang cukup. Olahraga juga penting ya anak-anak. Jangan lupa kalian di rumah itu berolahraga, meskipun olahraganya nggak harus di luar rumah, di dalam rumah juga olahraga kecil aja tuh. Jadi untuk menjaga imunitas tubuh kita agar tidak gampang untuk diserang sama virus-virus yang berbahaya di luar sana. Terus selain menjaga kesehatan tubuh kita, yang selanjutnya yaitu kita harus rajin mencuci tangan. Kita harus rajin cuci tangan kita. Karena apa? Karena dengan mencuci tangan menggunakan sabun, kita bisa membunuh kuman-kuman atau bakteri yang ada di tangan kita nih. Jadi sebelum kita menyentuh area wajah kita yang bisa menyebabkan virus itu masuk ke tubuh kita, jadi kita harus dengan mencuci tangan terlebih dahulu. Kemarin sudah belajar 6 langkah cuci tangan. Oke, jangan lupa dipakai cara itu ya. Oke, selain cuci tangan, terus menjaga kesehatan tubuh, apalagi kita kalau misalkan kita keluar rumah, kita menggunakan masker. Kenapa? Kita harus mencegah apabila kalian di jalan bertemu dengan orang yang sedang mengalami gangguan pernapasan, misalkan dia sedang flu, batuk, itu kan gak harus corona sih, jadi bakteri, virus-virus yang lain juga bisa masuk ke tubuh kita kalau misalnya kita tidak menggunakan masker tuh. Itu sih yang paling penting adalah kalian tetap di rumah, jangan kemana-mana. Jadi pergunakan waktu yang ada ini untuk kalian manfaatkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Itu bisa yang tadi udah Bu Reni jelaskan, bisa olahraga, terus kita tetap belajar di rumah, terus kita tetap makan makanan sehat, tidur yang cukup, dan sebagainya. Pokoknya kegiatan-kegiatan positif gitu yang bisa kalian lakukan. Oke, kita sekarang masuk ke materi. Materinya apa? Kita masuk tema 7 subtema 4. Materinya adalah tentang
tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Oke, sekarang gini, sebenarnya kalian sudah sering gitu melihat benda-benda, pasti kalian sudah bisa membedakan benda-benda. Benda-benda yang ada di sekitar kalian ini ada berbagai macam bentuknya, warnanya, ukurannya, terus permukaannya juga gitu. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Oke, ini dia benda itu dari misalkan bentuk. Oke, bentuknya macam-macam. Ada bentuknya ada apa aja. Ada misalkan yang berbentuk persegi panjang, terus berbentuk lingkaran, segitiga, pokoknya bangun-bangun datar yang atau bangun ruang yang sudah pernah Buran jelaskan sebelumnya. Nah, itu bentuk-bentuk benda. Misalkan lemari, bentuknya dia berbentuk apa? Balok. Terus kertas atau buku, dia berbentuk apa? Persegi panjang. Lalu apalagi jam dinding dia bentuknya apa? Bentuknya dia lingkaran. Misalkan ada juga yang berbentuk persegi, pokoknya bermacam-macam. Ada yang berbentuk apa ya, ya semacam itu. Terus selanjutnya pokoknya benda-benda yang ada di sekitar kalian lah, bentuk-bentuknya kalian sudah pernah pelajari sebelumnya. Oke, lanjut ke warna. Oke, Buat ini yakin sih kalau misalkan warna itu pasti kalian sudah paham sejak dulu ya. Misal warna itu kayak warna merah, macam-macam kan, warna merah, kuning, hijau, biru, ungu, itu coklat dan lain sebagainya. Ada banyak banget warna yang pasti kalian sudah tahu tuh. Oke, yang lanjut tahu, benda itu mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Ada yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran sedang gitu. Contohnya benda apa sih yang berukuran besar gitu? Benda yang berukuran besar misalnya pintu kan berukuran besar tuh. Pintu dia berukuran besar. Terus apa lagi? Lemari, terus itu berukuran besar tuh. Tempat tidur dan lain sebagainya tuh, banyak banget yang berukuran besar. Yang kecil apa Bu contohnya? Yang kecil misalkan pensil, penghapus, itu kan dia termasuk kecil tuh. Pensil, penghapus, apalagi ya, penggaris juga bisa. Pokoknya yang berukuran kecil, kalian pasti bisa membedakan lah yang mana yang besar sama yang kecil. Oke, lanjut ke apa nih? Permukaan. Benda itu memiliki permukaan yang bermacam-macam juga. Ada yang permukaannya kasar, ada yang permukaannya halus atau berduri, atau apalagi ya. Ya kalau yang permukaan itu yang seperti apa? Nih, ketika kita raba, ketika kita sentuh, kita tahu. Misalkan ini layar laptop ini, kita mau tahu permukaannya apa ya. Nah, kita raba, kita sentuh nih, dia halus atau kasar tuh. Oh, halus, berarti permukaan benda si laptop ini, dia permukaannya itu halus gitu. Kalau yang misalkan buah durian gitu, kalian pernah kan menyentuh atau memegang gitu kan kulit durian. Nah, kulit durian itu kan ketika kalian sentuh, ketika kalian pegang, pasti dia berduri misalkan, atau tajam nih, aduh kasar gitu. Jadi pokoknya permukaan itu yang bisa kalian sentuh, terus kalian rasakan apakah dia halus atau kasar atau berduri atau apa. Itu permukaan ya. Oke, sekarang masuk ke contoh benda. Misalkan di sini ada buku nih, ini buku. Kalian coba satu-satu kita bahas ya. Buku itu bentuknya apa sih? Nih, bentuknya persegi
persegi panjang nih. Kalian sudah bisa lihat kan, ini bentuknya persegi panjang. Oke, dari bentuk sudah paham. Sekarang warnanya apa ya? Warnanya ada warna putih, Bu, ada birunya juga, terus ada hijau, ada kuning, terus ada merahnya gitu. Jadi kalian sudah bisa membedakan, oh buku itu di sampulnya ini banyak macam warnanya. Cuman kalau dominannya buku ini berwarna putih nih, backgroundnya gitu, seperti basicnya itu berwarna putih gitu. Itu dari warna. Terus lagi apa lagi? Ukuran. Oke, ukurannya besar atau kecil ya? Besar atau kecil? Jika dibandingkan dengan ini, kemudian di sini punya, misalkan ada amplop, ya kan? Amplop ini sama nih, berbentuk persegi panjang, tapi lihat, bandingkan dengan buku itu lebih besar atau lebih kecil. Berarti kalian bisa tahu tuh dari ukurannya, buku itu lebih besar, buku berukuran besar gitu. Itu dari ukuran. Lalu apalagi permukaan. Oke, permukaan sekarang nih. Permukaan itu yang kita sentuh, kita raba nih, kita raba bukunya. Dia permukaannya halus atau kasar ya? Oke, permukaannya halus, Bu. Oke, berarti kalian sudah bisa bedakan permukaan buku dia halus itu. Oke, sampai sini sudah paham ya anak-anak ya? Oke, kalau sudah paham, Guru ini di sini punya tugas untuk kalian. Nih ada tugas. Nih, nanti kalian tulis di buku tulis tematik kalian. Itu buku tulis tematik, kalian buat tabel seperti ini. Kelihatan ya? Oke, seperti ini. Jadi di tabel itu nanti ada nomor. Nanti Bu Ren minta kalian menyebutkan benda yang ada di rumah kalian itu sebanyak 15 benda. Oke, 15 bendanya nanti kalian tulis di buat tabel. Terus bendanya itu nih nomor 1 sampai 15 nih. Nanti kalian tulis di sini nama benda. Misalkan yang kalian lihat di rumah kalian tuh ada apa, piring misalkan. Kalian tulis di sini piring. Terus bentuknya piring tuh bentuk apa sih? Piring bentuknya apa? Lingkaran. Oke, tulis di sini lingkaran. Oke, lingkaran. Lalu warnanya apa? Nah, misalkan warna piring kalian tuh berwarna putih atau warna coklat atau warna hijau, kalian boleh tulis di sini. Oke, gitu ya anak-anak ya. Paham ya? Mudah-mudahan kalian mengerti dan ingat, selama home learning ini kalian harus tetap belajar di rumah dan jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, terus juga tidur yang cukup, jangan main keluar rumah. Nah, karena saat ini tuh masih berbahaya sih. Dan jangan lupa untuk terus sholat 5 waktu dan sholat duha. Baca Iqra juga penting. Oke? Nah, segitu dulu dari Bu Reni. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.